Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Marilah kita semua mempersiapkan hati kita memasuki ibadah umum pada pagi ini, 7 Februari. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menahbiskan akan kebaktian kita pada saat ini. Kebaktian Minggu 7 Februari 2021, kita mulai dengan pengakuan pertolongan bagi kita datangnya dari pihak Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah sejahtera, damai, sukacita dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar firman yang menuntun kita pada pagi ini yang diambil dari Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Marilah kita naikkan pujian, berilah hormat padanya. Pujilah Adonai,
Marilah kita memasuki ibadah kita, marilah kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami datang ke hadirat Tuhan di pagi ini. Kami bersukacita, kami bersyukur kiranya Tuhan masih memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan sehingga kami dapat berbakti. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan di segala tempat, dimanapun keberadaannya. Biarlah Tuhan pimpin dan tolong kami. Di tengah pandemi ini ya Tuhan, biarlah Tuhan berikan kepada kami hati yang bisa terus bersukacita. Tuhan tambahkan iman kami. Ampunilah kami ketika kami sering menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama, dan kami tidak belajar untuk mengenal kami sendiri. Dan biarlah Tuhan pada kesempatan ini kami berdoa kiranya Tuhan berikan kepada kami pengampunan dosa, layakkanlah kami untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi ini, biarlah Tuhan yang terus pimpin dan tolong kami. Dan ibadah kami ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya kita akan melakukan pembacaan Mazmur yang akan diambil dari Mazmur 115 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-18. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya mulai dari ayat yang pertama. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anak-Mu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah pembacaan bersama dari kitab Mazmur.
Marilah kita akan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Demikianlah pengakuan iman rasuli. Kita berikutnya akan menaikkan pujian Besar Setiamu. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara guru sekolah Kristen Kalam Kudus Mayang. Kami persilakan. Amin.
Berikutnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Hitung Berkat-Mu. Berikutnya kita akan berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami menyerahkan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, yang boleh Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang terus pimpin kami, tolong kami di dalam kehidupan kami ini, agar kami boleh terus melihat, merasakan anugerah pemeliharaan Tuhan. Bantu dan tolong kami di dalam segala keberadaan kami, di dalam kelemahan iman kami ini. Tuhan boleh tambahkan kepada kami kekuatan, mampukan kami untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang bergumul di dalam masalah kesehatan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin, berikan kepada kami hati yang terus bersandar berharap kepada Tuhan. Dikala iman kami ini lemah, kiranya Tuhan terus menopang kami, memberikan kepada kami pengharapan. Kami tahu Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan di dalam segala pekerjaannya, anak-anak yang bersekolah melalui online, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana. Sebagai orang tua juga Tuhan berikan kesabaran, dan juga untuk guru-guru yang mengajar, kiranya Tuhan juga berikan rasa kasih untuk terus mengasihi anak-anak yang dididik. Kami berdoa menyerahkan untuk sekolah di tempat ini, kiranya boleh Tuhan terus pakai melalui guru-guru yang mengajar juga. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami juga, dan segala upaya untuk melakukan vaksin yang telah terus dilakukan. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada setiap tenaga kesehatan dan setiap rumah sakit yang bergumul di dalam menghadapi pasien COVID yang ada. Kami berdoa menyerahkan untuk seluruh dunia juga ya Bapa, yang menghadapi pandemi yang sama. Biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada kami, ampunilah kami manusia yang penuh dengan dosa dan kegagalan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang bantu dan tolong kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria. Kita naikkan pujian firman hidup. Amen.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita datang memohon pertolongan Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan di saat ini. Dalam kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Ya Tuhan, kami tahu firman-Mu Engkau anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh mengenal Tuhan yang benar, jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kami, akan apa yang kami lakukan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan sendiri yang menopang dan mengurapinya untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga beribadah pada saat ini. Kiranya Engkau juga yang menolong. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan melihat bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari
Markus 1 ayat 35 sampai 39. Saya akan membacakan dan saya harapkan jemaat sekalian juga dapat mengikuti di tempat kita masing-masing. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman, kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu kali ada seorang bercerita kepada saya bahwa ia sangat marah kepada temannya. Pada waktu saya tanya apa penyebabnya, ia pun kemudian bercerita. Ternyata masalahnya sepele. Dikarenakan katanya waktu dia dengan temannya yang adalah teman kecil bersama dengan beberapa teman mereka mengadakan reuni kecil. Dan pada waktu mereka hendak bersantap makan, maka temannya ini menyuruh dia berdoa. Dan ternyata waktu dia berdoa, dia terbata-bata dan dia merasa sangat malu dan merasa dipermalukan. Seringkali kita dapati terkadang hal berdoa menjadi sesuatu yang menjadi kendala di dalam kehidupan orang-orang sekalipun dia mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa doa ataupun berdoa itu adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang percaya. Bahkan kalau kita mencoba untuk mencermati, ada dua hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen atau orang percaya yang tidak boleh dihilangkan, yaitu doa dan pemberitaan Injil atau berdoa dan memberitakan Injil. Dua hal ini adalah hal yang sangat penting yang tidak boleh dihilangkan dari kehidupan seorang Kristen atau seorang yang mengaku bahwa dia percaya kepada Tuhan. Apa itu berdoa? Berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah, dan memberitakan Injil adalah menceritakan kabar baik. Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang Allah yang mengasihi kita manusia sehingga dia datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati untuk mengampuni dosa kita, dan kita diberikan pengampunan dosa dan pengharapan akan hidup yang kekal, dan kita dijadikan menjadi anak dan milik Tuhan. Itulah kabar baik, itulah Injil yang harus diberitakan seorang yang percaya kepada Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perikop yang barusan kita baca adalah bagian dari peristiwa-peristiwa permulaan pelayanan Tuhan Yesus di Galilea. Di dalam ayat yang ke-21 sampai 34 mendahului pembacaan kita hari ini, kita dapati banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di dalam ayat 21 dan ayat 22, di sana dicatat tentang pada hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadat orang Yahudi yang disebut dengan sinagog dan ia mengajar di sana. Kemudian kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-23 sampai yang ke-28 dikatakan di dalam rumah ibadat itu ada orang yang kerasukan setan dan Yesus mengusir roh jahat itu keluar dari orang tersebut dan hal itu membuat orang banyak takjub akan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Selanjutnya kita lihat di dalam ayat 29 sampai 31 dikatakan setelah keluar dari rumah ibadat itu, Tuhan Yesus dengan kedua muridnya yaitu Yohanes dan Yakobus pergi ke rumah Simon Petrus dan mendapati mertua Simon Petrus sedang sakit dan Yesus menyembuhkannya. Lalu di dalam ayat 32 sampai 34 dikatakan menjelang malam dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Dan Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir banyak setan. Kita melihat di sini Yesus begitu sibuk. Namun hal yang menarik, Markus mencatat di dalam ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar. Yesus memulai harinya dengan berdoa. Dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus pergi ke tempat yang sunyi menunjukkan kepada tempat yang tenang untuk berdoa. Hal yang sangat menarik bahwa Yesus sebelumnya dia sudah melayani banyak orang yang membutuhkan dia sampai jauh malam. Sebagai manusia tentu dia lemah, dia lelah, dia capek. Tetapi hal itu tidak menghalangi dia untuk menyediakan waktu bersekutu dengan Bapanya pada pagi-pagi benar. Tindakan Yesus ini seakan-akan menyatakan bahwa berdoa, bukan seakan-akan. Dan memang ini menyatakan bahwa berdoa merupakan satu hal yang sangat penting untuk mempersiapkan dia melakukan atau memulai harinya untuk melakukan, mengerjakan misi yang akan dia kerjakan sesuai dengan rencana Bapanya. Dan jika kita memperhatikan dalam Injil yang ditulis oleh Markus ini, ia mencatat 3 kali Yesus berdoa sendirian. Dan tentunya bukan hanya 3 kali ini Yesus berdoa dalam sepanjang kehidupan atau pelayanannya. Hal ini dapat kita lihat bahwa para murid itu hafal betul kapan dan di mana Yesus berdoa. Nah, tetapi kita melihat bagaimana Markus menuliskan Yesus berdoa di awal pelayanannya, yaitu di dalam bagian ini. Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, pada awal pelayanannya, dia tetap menyempatkan untuk berdoa pagi
pagi benar. Nah, kalau kita lihat juga di dalam Markus 6 ayat yang ke-46. Di tengah-tengah pelayanannya, setelah dia memberikan makan 5.000 orang, Tuhan Yesus mengambil kesempatan di malam hari. Dia kemudian mengambil tempat yang sepi untuk dia kemudian berdoa sendirian. Lalu di akhir dari pelayanannya, sebelum dia naik ke salib, dia juga bergumul di Taman Getsemani, berdoa kepada Bapaknya, dan itu dicatat di dalam Markus 14 ayat 35 dan 36. Ini menunjukkan bahwa doa adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Tak kala ia ada di dunia ini, untuk dia tetap berelasi dan berkomunikasi dengan Bapaknya. Dan kita mendapati bahwa di dalam seluruh kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, semua dia kerjakan dan digenapi seturut dengan rencana Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seharusnya ini menjadi teladan bagi kita orang percaya dalam menjalani kehidupan kita mengikuti Tuhan, bahwa doa adalah sesuatu bagian yang penting dalam kehidupan kita untuk kita dapat menjalani kehidupan yang selaras, yang seturut dengan apa yang Allah rancangkan bagi dan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat dalam perikop yang sudah kita baca, yaitu ayat 36 sampai 39. Bahwa para muridnya, yakni Simon Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus, ini yang merupakan murid pertama yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, menyusul Yesus dan berkata, semua orang mencari Engkau. Mereka memberitahukan bahwa dia sedang dicari-cari orang banyak, bahwa ada sangat banyak orang yang sakit menantikan dia, dan mereka ingin supaya Yesus ke sana untuk menyembuhkan mereka. Mungkin mereka berpikir di daerah asal mereka menjadi murid dari seorang guru yang luar biasa, sehingga mereka meminta Yesus untuk kemudian pergi ke kota untuk melihat atau menjumpai orang-orang tersebut. Tetapi kita dapati justru Yesus berkata, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Aku memberitakan Injil karena untuk itu aku datang. Tuhan Yesus tahu jelas tujuannya datang ke dunia ini. Ia bukan sekedar menyelesaikan persoalan manusia secara lahiriah. Yang sakit supaya sembuh, tidak sakit lagi. Yang punya persoalan-persoalan, Yesus selesaikan supaya tidak punya persoalan di dunia ini lagi. Bukan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk kepopuleran, di mana orang akan menyanjung dan mengagung-agungkan dia tanpa salib, yaitu mahkota tanpa salib. Bukan. Tuhan Yesus jelas tahu apa yang menjadi tujuannya. Jika kita memperhatikan ayat 24 sampai 25. Pada waktu seorang kerasukan roh jahat, orang itu berteriak, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi kita dapati
Yesus justru menghardik dan berkata, "Diam!" dan keluar daripadanya. Di sini orang mencari Yesus. Pada bagian lain, orang banyak hendak mengangkat Yesus menjadi raja. Tetapi Yesus tetap fokus kepada misi Allah, yaitu mengabarkan kabar baik. Dia tidak terpukau dengan kepopuleran yang sementara oleh karena dia dapat menyembuhkan orang sakit sehingga orang berdesak-desakan datang mencari dia. Karena dia tahu tujuannya adalah bagaimana dia memberitakan Injil, kabar baik, evangelion, yaitu kabar baik. Apa itu kabar baik? Beberapa minggu yang lalu saya juga sudah sampaikan tentang kabar baik. Kabar baik bukan sekedar segala persoalanku selesai di dunia ini. Kabar baik adalah Allah yang mengasihi manusia berdosa sehingga datang ke dunia ini di dalam diri Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dalam menyelesaikan dosamu dan dosaku. Dia mati di atas kayu salib menanggung dosa kita. Dia mati dikubur, tapi dia bangkit dan memberikan pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dia juga memberikan pengharapan akan hidup yang kekal. Dan sewaktu masih di dunia ini, kita menjadi anak-anak Allah yang terus disertai, dituntun di dalam kehidupan untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan inilah fokus yang akan dilakukan oleh Yesus sehingga dia tetap menjalani rencana sesuai dengan rencana Bapa. Dan dia tidak mau diinterupsi oleh kepopuleran sementara di mana orang ingin menyanjung dia tanpa harus pergi ke salib, mati di atas kayu salib. Itu sebabnya dia katakan, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Di sana aku mau memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang. Tuhan Yesus ingin menyatakan, memberitahukan akan visi misi dia datang ke dunia ini, yaitu menyatakan akan Allah yang mengasihi manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan Tuhan Yesus tetap fokus pada tujuan kedatangannya dan mengejarnya dengan cermat. Ia tidak mau dipengaruhi oleh desakan ataupun bujukan sahabat-sahabatnya untuk mundur dari tujuan itu. Kabar baik tidak boleh tertahan. Dia tidak akan dibelokkan dari misi dan rencana Allah dalam menyelamatkan manusia berdosa. Dan kita lihat di ayat yang ke-39 dikatakan, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dan rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kita dapati bagaimana Allah meneguhkan akan pengajarannya dengan kemudian menghancurkan kuasa iblis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal apa yang kita pelajari dari bagian ini? Doa atau berdoa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya. Demikian juga dengan Injil atau memberitakan Injil. Itu sangat penting yang tidak boleh kita tinggalkan atau hilangkan. Banyak orang yang kurang memahami makna doa. Mungkin sekedar tahu bahwa berdoa adalah berkomunikasi
atau berbicara, meminta kepada Tuhan. Sehingga banyak orang berdoa tapi justru salah berdoa. Ada orang berdoa, ya secara formalitas orang Kristen gak enak kalau gak berdoa. Ya berdoa, tetapi hanya untuk formalitas saja. Ada orang berdoa juga. Untuk apa? Untuk mengesankan kepada orang lain. Sehingga mereka berdoa dan bagaimana mereka mencoba mengatur sedemikian kata-kata doa supaya kemudian orang terkesan dengan semuanya itu. Bukankah di dalam Alkitab kita dapati Tuhan Yesus menegur di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 7, yaitu dikatakan, jangan kamu berdoa seperti orang munafik, karena mereka berpikir dengan panjangnya dan indahnya doa mereka, maka mereka itu sudah diperkenankan oleh Allah. Tetapi justru Tuhan Yesus mencela yang seperti itu. Nah, kemudian ada juga orang berdoa dengan kesombongan, menganggap kehidupannya yang sedemikian dijalani itu sudah sangat pantas untuk mendapat apresiasi dari Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 dikatakan tentang orang Farisi yang berdoa, yang mengatakan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Dia menganggap dengan kehidupan yang dijalani bahwa dia sudah sangat pantas di hadapan Allah. Maka dia pun berdoa dengan kesombongan. Dan ada juga orang yang berdoa hanya untuk sesuatu yang egois, untuk memuaskan nafsunya. Maka Yakobus di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan, kamu berdoa tapi kamu enggak mendapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Apa yang kamu doakan hendak kau habiskan untuk memuaskan nafsumu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seharusnya di dalam doa kita datang kepada Tuhan dengan satu keyakinan, dengan satu pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan kehidupan kita, yang mengontrol kehidupan kita, dan juga Allah yang mengasihi kita. Dan untuk itu kita datang merendahkan diri di hadapannya. Kita menyerahkan segala apa yang menjadi problema kita, kerinduan kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk dibawa kalau memang itu seturut dengan rencana Tuhan. Maka biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kita rindu lewat ketika kita berdoa, Tuhan menyatakan apa yang menjadi kerinduannya dalam hidup kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bernilai kekekalan. Selanjutnya kita dapati yaitu bagian yang kedua. Kita seharusnya memahami sebagai orang Kristen hal yang mendasar yang kita terima dan yang akan kita teruskan adalah Evangelion, kabar baik. Kabar baik tadi saya sudah jelaskan, yaitu tentang Yesus Kristus yang adalah Allah, tapi oleh karena kasih-Nya bagi kita Dia datang ke dunia ini untuk menyelesaikan dosa manusia, sehingga manusia yang berdosa, yang seharusnya dihukum Allah di dalam kekekalan, tetapi oleh pengorbanan Yesus Kristus mendapat pengampunan dosa dan berkenan diterima Allah lagi berelasi dengan Dia. Oleh karena Yesus yang sudah mati menanggung dosa memberikan pengampunan kepada orang yang percaya kepadanya dan mendapat pengharapan
hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kabar baik itu tidak sekedar kita menjadi orang baik. Di dalam kekristenan bukan sekadar kau percaya Tuhan Yesus, kau jadi orang baik. Kau menjadi orang yang punya moralitas tinggi. Kau menjadi orang yang mendapat prestasi-prestasi di tengah dunia ini. Gak sekedar itu. Kabar baik sebagai orang Kristen tidak sekedar kau bisa mengerjakan pekerjaan yang besar. Jangan-jangan pekerjaan besar yang kita lakukan menjadi menara Babel yang kemudian dihancurkan oleh Tuhan. Seharusnya adalah ketika kita sudah menjadi orang percaya, hal yang mendasar yang kita mengerti adalah kita orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita telah dikasihani, diampuni, diberikan hidup yang kekal. Dan dalam kehidupan ini kita disertai dan dituntun oleh Allah. Dan kalau kita sudah mendapatkan itu, seharusnya inilah yang menjadi pendorong dalam kehidupan kita menjalani apapun. Dan kita akan terus menceritakan ini kepada siapapun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman pandemik ini, seringkali saya dapati pengalaman-pengalaman yang indah, yang baik, yang positif. Ketika seseorang kena COVID, dia minum ini, dia mengkonsumsi ini, dia kemudian sembuh. Begitu cepatnya disebarkan. Wah, ini hal yang baik tentunya. Tetapi alangkah ironisnya, kalau kita tahu kabar baik yang luar biasa, bukan untuk yang kesementaraan ini, tetapi untuk kekekalan, kenapa kita diam? Kenapa kita tidak menceritakan? Sudah seharusnya inilah yang paling penting dan urgent untuk kita beritahukan kepada siapapun. Apapun status dan posisi kita, seharusnya ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua, seharusnya sampaikanlah kepada anak-anak kita sejak mereka kecil tentang Yesus yang mengasihi mereka, tentang Allah yang mengasihi mereka, sehingga sedari kecil oleh anugerah Tuhan mereka bertemu dengan juru selamat mereka. Sebagai warga masyarakat, kepada tetangga-tetangga kita, ketika kita bercerita, kita ceritakan apa yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Demikian juga sebagai guru, kepada murid-murid kita menceritakan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sebagai pekerja di ladang Tuhan, seharusnya kita juga menceritakan kabar baik kepada semua orang yang bisa bersentuhan dengan kita. Dan kepada apa yang kita lakukan dan bisa kita kerjakan, kita akan arahkan kepada nilai-nilai kekekalan. Misalkan kita dapat memfasilitasi supaya semakin banyak orang bisa mendengarkan kabar baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus di dalam permulaan pelayanannya, dua hal penting ini yang dia teladankan bagi kita pengikut-pengikutnya, yaitu bagaimana dia berdoa untuk dia membangun relasi komunikasi dengan Bapaknya, untuk dia terus dibawa fokus kepada misi yang Allah telah rancangkan dalam kehidupan dan pelayanannya. Sudah seharusnya ini juga menjadi bagian yang harus kita hidupi dalam hidup sehari-hari. Dan dia juga terus menuju kepada mengerjakan karya keselamatan, yaitu supaya manusia mendapat pengampunan dosa.
biarlah kabar baik ini kita alami dalam kehidupan kita. Kita bagikan bagi siapa pun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Persoalan orang itu menerima dan percaya, itu adalah karya Tuhan, anugerah Tuhan bagi mereka. Kita hanya diberi tanggung jawab untuk menceritakan kabar baik, Injil yang sudah kita terima. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya kita kembali kepada panggilan Tuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan kita, sehingga sungguh Allah dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang percaya, kami seharusnya berdoa, membangun relasi kami dengan Allah yang mengasihi kami. Sehingga dalam kehidupan ini kami terus dituntun kepada apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami juga ketika kami sudah Engkau selamatkan. Engkau juga menginginkan kami untuk menceritakan Injil. Biar kiranya Engkau juga terus menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami. Allah Roh Kudus memberikan keberanian bagi kami untuk memberitakan Injil. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan doksologi. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk. Doa teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kami tim pelayan kebaktian umum Gereja Kristen Kalang Kudus Medan Minggu 7 Februari 2021 mengucapkan selamat